terjadi. Setan pun menemui Nabi Ibrahim. Terjadi dialog. Wahai Ibrahim, ya Ibrahim, tidakkah kau lihat betapa eloknya paras anakmu Ismail, betapa bagusnya akhlak anakmu Ismail? Mengapa engkau menyembelih putramu? Apa jawab Nabi Ibrahim? Ini adalah perintah Tuhanku, maka enyahlah engkau dari sini, pergilah engkau dari sini. Ini adalah perintah Allah Subhanahu. Maka iblis pun berputus asa. Akhirnya setan ini pun pergi menemui istrinya Nabi Ibrahim, mamanya Nabi Ismail, namanya siapa? Siti Hajar. Maka didapati sama setan itu Siti Hajar sedang duduk di rumah. Maka iblis pun mengatakan, wahai Siti Hajar, kenapa engkau masih duduk di sini? Padahal suamimu akan menyembelih anakmu. Siti Hajar menjawab, tidaklah mungkin seorang ayah akan menyembelih anaknya. Jangan engkau berdusta, wahai iblis. Maka si iblis pun mengatakan, ya, tidakkah kau tadi melihat suamimu Ibrahim membawa pisau dan membawa tali? Maka Siti Hajar pun menjawab, wahai iblis, janganlah engkau berdusta. Ibrahim itu ialah nabi. Tidak mungkin dia melaksanakan perintah kalau tidak diperintahkan oleh Allah. Jangan engkau berdusta. Maka iblis pun menjawab, wahai Siti Hajar, Ibrahim mengatakan kalau itu dia yakini adalah perintah dari Tuhannya. Mendengar jawaban ini, Siti Hajar menjawab, jika itu ialah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, nyawaku pun kurelakan, bukan hanya anakku. Mendengar jawaban ini, si iblis pun kembali kalah. Apa yang terjadi? Maka si iblis pun pergi menjumpai Ismail alaihi salam. Wahai Ismail, tahukah maksud ayahmu membawamu jalan-jalan? Maka setan pun mengatakan, wahai Ismail, hari ini engkau akan disembelih oleh ayahmu. Maka Ismail yang cerdas dan soleh. Lihat jawaban Ismail yang cerdas dan soleh. Ismail menjawab dialog iblis. Apa kata Ismail? Jika itu perintah dari Allah, aku siap. Maka si iblis mengatakan, ayahmu Ibrahim mengakui itu adalah perintah
Ismail mengatakan, aku siap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Ismail mengambil batu, diambilnya batu, dia lempar ke arah iblis dengan penuh tenaga. Kenalah ke mata si iblis itu. Dalam riwayat dikatakan dalam kitab Duratun Nasihin itu, mata iblis itu lepas, pecah biji matanya. Setelah akhirnya iblis kalah. Apa yang terjadi? Maka perjalanan dilanjutkan sampailah di suatu tempat yang namanya Mina. Apa nama tempatnya? Nama tempatnya Mina. Sampai di Mina, maka terjadi dialog antara ayah dan anaknya. Dipanggilnya anaknya, ya Ismail, sinilah dulu. Kira-kira begitu. Allah tulis cerita ini dalam Al-Quran. Qala ya bunayya, wahai anakku, saya melihat di dalam mimpi saya menyembelihmu. Fanzur ma tara, maka coba kamu pikirkan wahai anakku. Apa jawab Nabi Ismail? Ismail yang kecil, yang cerdas dan soleh menjawab, satajiduni insyaallahu ma'as sabirin. Ya Allah, ya ayahku, ya abati, wahai ayahku, laksanakanlah perintah Allah itu. Laksanakanlah perintah Allah itu. Insya Allah engkau akan mendapatiku nanti bersama orang-orang yang sabar. Lihat, Ismail cerdas dan soleh. Mendengar jawaban ini, ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam bersyukur kepada Allah. Teringat dia doanya ketika dia belum punya anak, 83 tahun dia berdoa. Apa doa Nabi Ibrahim sebelum punya anak? Rabbi habli minas sholihin, wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh, yang menyenangkan diriku. Maka teringat Nabi Ibrahim dengan doanya, maka dia bersyukur kepada Allah. Ya Allah, engkau kabulkan doaku ya Allah. Selanjutnya, Nabi Ismail sudah berpasrah dengan perintah Allah. Setuju nggak Nabi Ismail disembelih? Setuju nggak? Setuju. Ayahnya Nabi Ibrahim ikhlas disembelih, ikhlas karena Allah. Maka apa kata anaknya? Dengarkan. Wahai ayahku, sebelum engkau laksanakan, aku minta kepadamu yang pertama, arahkan wajahku ke bawah, ke tanah. Saat engkau menyembelih leherku, wahai ayah, tundukkanlah wajahku ke tanah.
supaya engkau tidak melihat wajahku dan engkau menjadi sedih sehingga engkau tidak jadi menyembelih. Itu yang pertama. Yang kedua, wahai ayahku, tajamkanlah pisaumu agar aku tidak merasakan sakit yang luar biasa. Cepatkan pisau itu melewati leherku, wahai ayahku. Yang ketiga, wahai ayahku, sing-singkan lengan bajumu ya. Saya contohkan. Sing-singkan lengan wajahmu ayah, supaya darahku tidak mengenai pakaianmu dan bisa mengurangi nilai pahalaku di hadapan Allah. Yang keempat, wahai ayahku, ikatlah tangan dan kakiku agar aku tidak menggelepar saat pisau menyayat leherku ya. Selanjutnya Ismail mengatakan, setelah itu ya, setelah selesai kau sembelih aku, bawalah pakaianku, hadiahkan kepada ibuku Siti Hajar ya. Sampaikan salamku kepadanya agar beliau bersabar dengan perintah Allah. Lalu ayahku, jangan kau ceritakan kepada ibuku bagaimana kau mengikat tangan dan kakiku. Nanti dia akan bersedih. Wahai ayahku, jangan kau ceritakan kepada ibuku bagaimana kau menyembelih leherku. Nanti ibu akan bersedih. Wahai ayahku, setelah aku nanti tiada, jangan kau biarkan ada anak-anak kecil seusiaku bermain ke rumah dengan ibuku. Aku khawatir nanti ibuku akan bersedih. Wahai ayahku, jika kau melihat ada seorang anak yang mirip sepertiku ya, setelah aku tiada, janganlah pernah engkau memperhatikan dia, karena itu akan membuatmu bersedih. Itulah pesanku untukmu ya. Maka Nabi Ibrahim alaihi salam pun dengan perasaan haru dan sedih akhirnya membaringkan Ismail. Ismail mulai dibaringkan, dihadapkannya ke tanah wajahnya. Pisau yang tajam sudah siap dibuka dari sarungnya. Pisau itu diletakkan di leher Nabi Ismail. Pada saat itu Allah membukakan tabir seluruh pandangan malaikat di langit dan malaikat yang ada di bumi. Semua malaikat menyaksikan, menonton Nabi Ibrahim sedang akan menyembelih leher putranya sendiri.
Lantas Allah mengatakan di depan para malaikat, wahai malaikatku, perhatikanlah, lihatlah hambaku, begitu cintanya kepadaku, dia ridho melaksanakan perintahnya demi mendapatkan keridhoanku. Sementara ingat dulu kalian, ini Allah bilang, dulu ketika aku akan menciptakan manusia di muka bumi ini, menciptakan Adam alaihi salam, kalian pernah protes. Apa kata Allah ketika akan menciptakan Nabi Adam alaihi salam? Aku akan menciptakan khalifah fil ardi, di muka bumi. Lantas malaikat menjawab, qalu ataj'alu fiha may yufsidu wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apa protes malaikat? Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan manusia yang manusia itu nanti akan menciptakan pertumpahan darah di muka bumi? Itu protes malaikat. Sementara kami, ya Allah, kami malaikat ini selalu senantiasa nusabbihu, bertasbih kepadamu. Apa jawab Allah di ujung ayat? Qalu inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih tahu daripada kalian. Nah, inilah yang disampaikan Allah di hadapan para malaikat. Semua malaikat yang melihat proses Nabi Ibrahim menyembelih leher putranya, semuanya tersungkur dan semuanya memuji Allah, kagum kepada Nabi Ibrahim dan Ismail. Kemudian Allah memerintahkan, wahai Jibril, pergilah ke surga, ambillah domba yang dulu dikurbankan oleh Habil. Ini cerita Nabi Adam, Habil dan Qabil, anaknya Nabi Adam. Kurban si Habil seekor domba, kemudian disimpan oleh Allah di surga. Sampai pada hari itu Allah bilang, wahai Jibril, ambil itu kurbannya si Habil, bawa ke bumi, beri kepada Nabi Ibrahim sebagai tebusan, sebagai pengganti Ismail alaihi salam. Maka malaikat Jibril pun datang ke surga, diambilnya domba milik Habil, diambil, dipanggulnya di bawah. Ketika malaikat mengambilnya, lihat yang di bumi yang terjadi apa? Ketika Nabi Ibrahim menarik pisau di leher Ismail, apa yang terjadi? Leher Nabi Ismail tidak luka sedikit pun. Lantas Ismail mengucapkan, ayah, betapa besar kasih sayangmu kepadaku ya, sehingga mengalahkan kekuatanmu untuk menyembelih pisau di leherku, sehingga leherku tidak terluka. Engkau telah kalah dengan kasih sayangmu ya. Mendengar ucapan ini dari Ismail, Ibrahim pun mengambil pisaunya. Di pisaunya itu di sebelahnya ada batu besar. Dihempaskannya pisau ini ke batu besar itu.
besar ini terbelah menjadi dua. Maka Nabi Ibrahim pun berkata, wahai pisau, engkau bisa membelah batu yang keras menjadi terbelah menjadi dua, tetapi mengapa engkau tidak mampu memotong daging leher putraku? Dengan izin Allah, pisau ini pun menjawab, wahai Ibrahim, kamu suruh saya memotong leher anakmu, sementara Allah memerintahkan kepada aku agar jangan memotong leher putramu. Kalau aku patuh pada perintahmu memotong leher anakmu, berarti aku durhaka kepada Allah Subhanahu. Pisau tidak bisa melukai. Lantas datang malaikat Jibril. Yuk lihat. Begitu malaikat Jibril sampai membawa domba, maka malaikat Jibril pun mengucapkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai situ aja, dan sambung-sambung. Dua kali. Saya ulang. Datang malaikat, yang lain bibirnya diam. Diam bibirnya. Datang malaikat Jibril membawa domba. Maka malaikat Jibril dengan penuh kagum dia ucapkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka Nabi Ibrahim menjawab. Lihat jawaban Nabi Ibrahim. Ini pisau masih di leher anaknya ini. Dijawab Nabi Ibrahim, La ilaha illallah wallahu akbar. Lantas mendengar kalimat ini, anaknya yang disembelih Ismail menjawab, Allahu akbar walillahil hamd. Sudah apa yang terjadi? Maka Allah berfirman, lihat Allah berfirman, Sodaqta ya Ibrahim, wahai Ibrahim, kamu sudah membenarkan mimpimu, kamu sudah membenarkan, kau sudah menunjukkan betapa besar kecintaanmu kepada ridhoku ketimbang engkau mencintai dan menyayangi keluargamu sendiri. Maka digantilah kurban itu menjadi kurbannya si Habil, seekor domba. Yuk kita lihat apa bacaan malaikat Jibril ketika datang bawa domba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa jawab Nabi Ibrahim? La ilaha illallah wallahu akbar. Apa jawab Nabi Ismail? Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, itulah dia sekelumit cerita tentang penyembelihan Nabi Ismail alaihi salam. Nah, PR buat kalian. PR-nya buat nanti di kertas atau di bukumu cerita yang saya sampaikan hari ini. Kemudian serahkan ke umimu, lantas uminya menyerahkan ke saya. Saya mau periksa, betul nggak dia dengarnya cerita ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baik, terima kasih untuk semuanya. Kemudian besok, halo, besok bilang sama mama ayahmu di rumah, ajak mama ayahmu berpuasa, ya, mak ya, besok kita puasa Arafah. Hari ini tanggal 8, hari ini bukan itunya, kita hari raya hari apa? Hari Jumat. Hari Jumat itu tanggal 10 Zulhijjah. Lantas hari Kamisnya tanggal besok hari apa? Kamis. Maka besok hari Arafah, puasa lah itu, puasa 1 Arafah. Hari ini tanggal 8 Zulhijjah. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.